Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Ibrahim Putra Adham adalah seorang sufi legendaris dari abad ke-8 dalam penanggalan Masehi yang dikenal luas dalam tradisi tasawuf sebagai salah satu tokoh sufi besar dari kawasan Balkh yang kini berada di wilayah Afghanistan. Ibrahim Putra Adham berasal dari keluarga bangsawan yang sangat kaya, bahkan disebut sebagai raja atau pangeran. Namun kemudian Ibrahim Putra Adham meninggalkan kekuasaan dan seluruh harta duniawi untuk menjalani kehidupan sebagai sufi pengembara yang zuhud, miskin secara materi tetapi kaya secara spiritual. Ibrahim Putra Adham meninggalkan kemewahan istana demi mencari kebenaran sejati dan kedekatan kepada Tuhan. Ibrahim Putra Adham hidup mengembara dan menjalani kehidupan yang sangat sederhana dengan penuh kezuhudan dan kewaspadaan terhadap hal yang haram. Ibrahim Putra Adham fokus dalam ibadah dan melayani sesama manusia. Dalam tradisi Sufisme, Ibrahim Putra Adham dikenal karena ketekunan dalam zikir, kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian serta ketulusan hati dalam menjalani ibadah. Kisah hidup Ibrahim Putra Adham menjadi sumber inspirasi dalam banyak karya sufi klasik. Ibrahim Putra Adham hidup pada abad ke-8 dalam penanggalan Masehi dan diperkirakan wafat sekitar tahun 777 dalam penanggalan Masehi. Masa hidup Ibrahim Putra Adham berlangsung dalam era kekuasaan dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa perkembangan awal ajaran tasawuf yang masih menekankan semangat kezuhudan dan pemurnian spiritual. Ibrahim Putra Adham berasal dari kota Balkh yang pada masa itu merupakan salah satu pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di wilayah Khurasan. Setelah meninggalkan istana, Ibrahim Putra Adham mengembara ke berbagai wilayah di Timur Tengah termasuk ke Suriah, Mekah dan Palestina. Ibrahim Putra Adham dikabarkan wafat di daerah Suriah dan terdapat beberapa versi mengenai lokasi makam beliau, antara lain di Jabiah dan Latakia. Ibrahim Putra Adham menjadi penting karena merupakan simbol dari transformasi spiritual yang mengesankan, yaitu dari kehidupan duniawi menuju kehidupan ukhrawi. Ibrahim Putra Adham meninggalkan kekuasaan dan kekayaan untuk mencari makna hidup sejati dalam bentuk kedekatan dan pengabdian penuh kepada Tuhan. Ajaran dan kisah hidup Ibrahim Putra Adham dijadikan teladan dalam literatur sufi sebagai wujud ideal seorang hamba yang ikhlas, zuhud dan rendah hati. Ibrahim Putra Adham juga dikenal sebagai sumber inspirasi besar bagi para tokoh sufi yang datang setelahnya. Warisan Ibrahim Putra Adham sangat besar dan berpengaruh dalam dunia tasawuf. Nama Ibrahim Putra Adham sering disebut dalam karya-karya sufi klasik seperti karya Al-Qusyairi, Fariduddin Attar dan Imam Al-Ghazali. Banyak hikmah dan ungkapan bijak yang berasal dari Ibrahim Putra Adham masih dikutip hingga saat ini, seperti tentang pentingnya keikhlasan dalam amal dan anjuran untuk menjauhi kecintaan terhadap dunia. Ibrahim Putra Adham dipandang sebagai salah satu perintis jalan sufi yang menekankan pengalaman batin yang mendalam serta pembentukan akhlak yang mulia. Pengaruh Ibrahim Putra Adham tetap hidup dan diwariskan dalam ajaran tarekat-tarekat sufi yang berkembang hingga masa kini. Ibrahim Putra Adham dikenal sebagai tokoh besar dalam sejarah spiritual Islam yang kisah hidupnya tidak hanya menjadi panutan dalam dunia tasawuf, tetapi juga mencerminkan transisi mendalam dari kemegahan duniawi menuju pencarian makna hakiki melalui jalan spiritual. Beliau lahir di kota Balkh yang ketika itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang sangat maju. Keluarga Ibrahim Putra Adham merupakan keluarga bangsawan terpandang dan berada di puncak kekuasaan politik serta ekonomi. Namun Ibrahim Putra Adham memilih meninggalkan seluruh kemewahan dan kekuasaan untuk menjalani kehidupan sebagai sufi pengembara yang totalitas hidupnya hanya untuk beribadah dan mendekat kepada Tuhan. Dalam catatan sejarah sufistik,
kisah perubahan hidup Ibrahim Putra Adham menjadi titik penting yang menggambarkan makna sejati dari zuhud, yaitu melepaskan diri dari keterikatan dunia untuk memperoleh kedekatan batin dengan Tuhan. Beliau tidak hanya menolak kekuasaan, tetapi juga secara sukarela menjalani kehidupan sebagai fakir miskin yang mencari penghidupan dari kerja kasar, seperti mengangkut barang dan memetik buah, demi menjaga kehalalan rezeki dan kemurnian niat ibadah. Kehidupan Ibrahim Putra Adham menjadi simbol nyata dari pesan Nabi Muhammad tentang pentingnya kesederhanaan, ketulusan, dan pencarian kebenaran melalui hati yang bersih dan perilaku yang mulia. Dalam perspektif teologis, Ibrahim Putra Adham dianggap sebagai salah satu orang yang memperoleh marifat, yaitu pengetahuan langsung tentang Tuhan yang diperoleh bukan dari hafalan atau bacaan, tetapi dari pengalaman ruhani yang mendalam. Beliau sering merenung di tempat-tempat sepi dan melakukan mujahadah atau perjuangan batin yang keras untuk melawan hawa nafsu, dengan tujuan agar dirinya menjadi hamba yang benar-benar ikhlas dan tidak terikat oleh kepentingan duniawi. Kehidupan Ibrahim Putra Adham juga mencerminkan nilai-nilai akhlak yang tinggi, seperti sabar dalam menghadapi hinaan, rendah hati terhadap sesama manusia, dan pemaaf terhadap orang yang berbuat jahat kepadanya. Dalam pandangan psikologis dan spiritual, Ibrahim Putra Adham merupakan contoh dari seseorang yang berhasil menjalani transformasi diri secara total. Pengorbanan yang beliau lakukan bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kesadaran tinggi akan kefanaan dunia. Perjalanan spiritual beliau menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekuasaan atau kekayaan, melainkan pada hubungan yang jujur dan tulus dengan Tuhan. Hal ini menjadikan kisah Ibrahim Putra Adham relevan hingga kini, terutama bagi mereka yang sedang mencari arah hidup dan merasa hampa di tengah kemewahan materi. Dari sisi sastra dan budaya, nama Ibrahim Putra Adham banyak diabadikan dalam karya-karya sufi klasik seperti dalam kitab Al-Risalah Al-Qusyairiyah, Tazkirat Al-Auliya karya Fariduddin Attar, dan Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dalam karya-karya tersebut, Ibrahim Putra Adham digambarkan sebagai figur yang menyinari jalan para pencari Tuhan, bukan hanya melalui kata-kata tetapi terutama melalui keteladanan hidup. Kisah beliau sering diceritakan dalam bentuk hikayat dan puisi sebagai sarana untuk menggugah kesadaran moral dan spiritual para pembaca dan pendengarnya. Dalam konteks budaya Islam klasik, Ibrahim Putra Adham menjadi lambang ideal seorang sufi yang berhasil menyatukan ilmu, amal, dan keikhlasan dalam satu kesatuan. Dari sudut pandang pendidikan spiritual, Ibrahim Putra Adham memberikan pelajaran penting tentang pentingnya pembimbingan batin. Meskipun beliau hidup di tengah masyarakat, namun Ibrahim Putra Adham tidak menonjolkan diri sebagai guru, melainkan menunjukkan jalan melalui teladan dan penghayatan pribadi. Hal ini mengilhami banyak tarekat sufi kemudian, yang menempatkan pembimbingan rohani bukan sekadar pada ucapan atau nasihat, tetapi pada hidup bersama dan meneladani tingkah laku sang mursyid. Dalam banyak cerita, Ibrahim Putra Adham juga dikenal tidak memihak golongan tertentu, dan lebih memilih bergaul dengan orang-orang miskin, pengembara, dan mereka yang tidak punya kedudukan, karena menurut beliau, hati yang bersih lebih penting daripada status sosial. Dari sisi historis dan sosial, Ibrahim Putra Adham muncul pada masa ketika dunia Islam sedang mengalami perluasan kekuasaan dan kekayaan besar-besaran akibat penaklukan politik dan ekonomi. Pilihan hidup beliau yang menolak kekuasaan dan menentang kecintaan berlebih terhadap dunia menjadi semacam kritik spiritual terhadap kemunduran batin yang menyertai kemajuan lahiriah. Sikap beliau memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai-nilai dunia dan nilai-nilai ukhrawi, yang kemudian menjadi tema sentral dalam banyak pemikiran sufi. Karena itu, Ibrahim Putra Adham tidak hanya menjadi teladan individu,
tetapi juga simbol gerakan kritik sosial dan spiritual terhadap kerakusan duniawi dalam masyarakat Islam pada zamannya. Dari perspektif doktrinal dalam ilmu tasawuf, Ibrahim Putra Adham termasuk ke dalam generasi awal para sufi yang memperkenalkan konsep uzlah atau pengasingan diri dari keramaian dunia untuk mendekat kepada Tuhan. Namun, pengasingan diri yang dilakukan Ibrahim Putra Adham bukanlah bentuk pelarian, melainkan metode untuk menguatkan batin dan membersihkan diri dari penyakit hati. Setelah batin menjadi kuat, beliau kembali ke tengah masyarakat dengan membawa nilai-nilai kasih sayang, kejujuran, dan pengabdian tanpa pamrih. Inilah yang membedakan beliau dari sekadar pertapa atau asketis biasa, karena Ibrahim Putra Adham memandang ibadah sejati justru diwujudkan melalui pengabdian nyata di tengah umat. Dengan segala warisan spiritualnya, Ibrahim Putra Adham menjadi figur abadi yang dihormati bukan hanya oleh kalangan sufi, tetapi juga oleh umat Islam secara umum yang mencari kedalaman makna dalam kehidupan beragama. Namanya dikenang sebagai penunjuk jalan dalam kegelapan materialisme, dan sebagai inspirasi hidup yang menjembatani dunia dan akhirat dengan jujur, sederhana, dan penuh cinta. Warisan Ibrahim Putra Adham tetap hidup dalam hati para pencari Tuhan di sepanjang zaman. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus,
tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam.